Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun Anda berada, khususnya teman-teman klien organisasi di Persatuan Balik Provinsi Kepulauan Riau, dan juga ada yang namanya BKPRMI, ada teman-teman penyuluh bersempenaan dengan Muktamar NU yang ke-34 di Lampung, itu tempat kelahiran saya juga, karena saya lahir di Sumatera Selatan, tepatnya di Oku Selatan yang bagian Ranau. Dan kalau pergi ke Lampung hanya jarak 800 meter. Jadi Lampung dengan Sumatera Selatan tempat saya sangat berdekatan. Nah, bersamaan dengan Muktamar Lampung itu, saya berkesempatan menyapa salah satu tokoh perempuan NU yang menurut saya cukup luar biasa, namanya Ibu Hamidah. Kita sapa dulu Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, baiklah ya teman-temanku, beberapa hal yang ingin saya tanyakan beliau. Beliau ini termasuk yang luar biasa. Pertama, NU ini identik dengan Jawa, walaupun tak semuanya. Beliau ini ternyata tidak ada darah Jawa ini. Tapi kok bisa pula katanya orang Minang ya? Iya. Kok bisa memilih NU ini salah jalan apa bagaimana? Kira-kira bagaimana Bu? Tidak salah jalan Oh, kan? tidak ya. Tidak Gimana salah menurut jalan. Ibu? Kok milih NU itu kenapa? Sebenarnya Hmm. kami ini dari keturunan orang NU. Oh, dari keturunan Iya. orang NU. Karena orang tua saya kami panggil Abah. Abah. Iya, Aha. beliau itu seorang imam di Hmm. masjid, dan beliau itu memang menanamkan kepada anak-anaknya kita itu NU. Dan kemudian bahkan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh orang tua kami Hmm. dengan adanya membaca sholawat, dan kemudian adanya kita membaca bacaan marhaban adiba, itu udah dilakukan sama orang tua dahulu gitu. Jadi bagi saya setelah di Batam ini nggak heran juga gitu. Dengan NU. Iya, dengan NU nggak heran. Jadi bahkan suatu kebahagiaan tersendiri berjumpa dengan orang-orang NU gitu. Jadi ternyata Iya. Ibu Hamidah masuk NU ini bukan hanya di Batam ya, bahkan Iya. dari orang tuanya sudah NU. Iya. Kabarnya Ibu mendapat suami orang Jawa Bu ya? Itu Betul. gimana? Ke-NU-an suami Ibu? Alhamdulillah, beliau saya suami orang Jawa itu di Ponorogo, Jawa Timur. Oh, Ponorogo. Ya, Ponorogo. NU-nya pas banget. Oh, NU-nya pas. Pas banget. Makanya Jadi, nyambung ya? nyambung. Jadi sehingga di saat saya masuk di Batam ini dan kemudian saya bergabung dengan Muslimat NU, beliau sangat luar biasa, support betul dari awal sampai bisa jadi gitu untuk ngurusin Muslimat NU. Alhamdulillah suami sangat support dan memberikan suatu hal yang luar biasa buat saya sendiri. Nah, jadi ternyata sudah mulai agak ketemu jawabannya ya. Jadi Bu Hamidah ini bukan sekedar NU di Batam, tapi memang dari orang tua ditambah pula oleh suami ya, yang kebetulan juga orang Jawa, yang kebetulan juga memang orang NU Tulen. Iya. Kemudian begini Bu Hamidah ya, kalau NU kan sudah jelas, terus lahir pun kita sudah NU, Iya. dapat jodoh juga jodoh orang NU. Wajar Ibu bisa berkembang dengan pesat, baik secara pribadi maupun organisasi. Kemudian Ibu kok tiba-tiba menjadi ketua Muslimat NU Batu Haji, itu apa? Siapa yang mengajak dulu? Kira-kira. Iya, cukup ceritanya panjang, tapi Panjang, kita ambil aja secara singkat. diringkas ya. Diringkas aja. Saya pertama kali diperkenalkan oleh Ibu Umay. Ibu Mai. Ibu Misliani. Beliau Yang sering siapa ikut. tuh? Bu Umay dia adalah guru TPQ dari Masjid At-Taqwa Bumi Kencana. Sekarang masih ya? Nah, sekarang masih. Oh, oke. Beliau ahli sholawat betul. Oh ya. Dipakai sama orang PW kalau pergi-pergi ke pulau. Nah, beliaulah yang diutus untuk membaca sholawat marhaban. Iya, iya. Nah, kebetulan di Batu Haji ini belum Belum ada. Oh, berarti Ibu ketua pertama? Ada ketua pertamanya, tapi mungkin karena keterbatasan waktu beliau sibuk, sehingga tidak jalan kegiatannya. Berarti Ibu Nah, orang pengurusan yang kedua? Saya adalah pengurus yang kedua. Ya, betul.
Jadi beliaulah yang mengajak, diperkenalkanlah. Kebetulan Ibu Mai ini saudara angkatnya dari Ibu Sri Saadah. Oh, saudara angkat saudara Ibu angkat Sri dari Ibu Sri Saadah, Ada, ketua dari PC waktu itu ya. waktu itu. Jadi beliau udah, jadi orang kota itu udah melirik-lirik ke Batu Haji. Ibu, kira-kira siapa Ibu orang Batu Haji yang bisa kita jadikan untuk mengurus Muslimat NU ini? Nah, kemudian Ibu Mai pun langsung melirik saya. Dan kemudian Bu Mai pun memberikan biografi saya, biodata saya kepada orang kota. Langsung 2 hari selang pembicaraan kami, langsung orang kota datang ke masjid. Ke taklim saya ajakkan dulu, dan kemudian disitulah kita ngobrol bersama. Dan kemudian langsung cun. Itu yang luar biasa aja, padahal saya nggak begitu ini betul gitu, belum familiar betul, walaupun kita udah tahu kita orang NU, tapi saya nggak merasa mengarah ke sana, itu saya belum ada gitu, merasa untuk mengurus NU gitu kan, Muslimat NU. Tapi bisa ngobrol-ngobrol tuh langsung cun, kami langsung connect dengan saya, dengan ketuanya usia saya. Jadi saya dilirik terus, saya digembleng terus, dan kemudian ya akhirnya langsunglah mereka menyatakan, Bu, ayo kita bentuk di Batu Haji Muslimat NU. Ada kepengurusannya dahulu, itu dipimpin oleh Ibu Malayanti, Sri Malayanti, tapi tidak jalan. Nah, ada juga dulu dari Tanjung Ujang Ibu Netra, Bunda Ibu Netra. Dia dulu juga ikut di situ, tapi tidak jalan. Nah, setelah itu saya nggak mau saya ditunjuk dari kota, saya mau dipilih oleh majelis-majelis taklim yang ada di Batu Haji. Oh, memang awalnya mau ditunjuk aja? Nah, tadinya iya. Nah, kemudian saya tak mau, karena untuk menjalankan ini buat saya mau sejalan dengan anggota saya. Saya tak mau dengan secara langsung saya memimpin, ditunjuk, saya pimpin anggota, saya tidak mau. Nah, kemudian dibentuklah kepengurusan itu, dikumpulkan semua majelis-majelis taklim yang ada di Batu Haji, dan kemudian kita dikumpulkan di masjid MKGR bawah, dekat kantor KUA. Nah, disitulah. Nah, situ saya udah sowan juga sama Bu Isnidar selaku ketua BKMT, karena di waktu itu saya masih pengurus BKMT, tapi masuk pengurus? Saya pengurus di BKMT. Dan itu udah karena saya kuliah, jadi saya tidak begitu aktif betul gitu. Nah, di saat itu saya sowan sama Bu Yus, minta izin, bahkan kalau bisa Bunda Yusnidar hadir untuk pembentukan tersebut. Jadi selama ini kan Batu Haji emang BKMT lah yang dipakai oleh pemerintah kalau ada kegiatan apapun. Nah, sekarang ada Muslimat NU hadir. Nanti jangan kehadiran Muslimat NU menjadi suatu hal yang mungkin saingan atau merasa dikotak-kotakkan majelis taklim. Tidak. Nah, saya bersama itu. Dan bahkan saya pun juga menyampaikan hal ini kepada Bapak KUA. Pak KUA-nya tidak salah maksud itu masih Bapak Hamdanis. Pak Hamdanis, ya betul. Pak Hamdanis, masih Bapak Haji Hamdanis. Kemudian berapa setahun tidak salah ya, kemudian langsung dipegang oleh Pak Suwardi. Alhamdulillah, dengan adanya kita menyampaikan niat baik untuk membentuk pengurus Muslimat NU di Batu Haji ini, support yang luar biasa dari orang KUA. Kami orang NU, Bu, katanya. Nah, terus kami orang NU, Bu, bagus, Bu, ini organisasi besar. Iya, Pak, saya tahu. Cuman kan andaikan ada izin dari pemerintah, kan KUA pemerintah juga itu. Iya, betul. Andaikan ada izin, kami akan jalankan. Kami akan amanah untuk menjalankan organisasi ini. Oke, Bu, saya dapat informasi kalau nggak salah khusus Kecamatan Batu Haji ranting sudah terbentuk semua ya? Alhamdulillah, 4 Alhamdulillah ranting sudah terbentuk semua. Terus begini, Bu, saya juga kan mendapat informasi bahwa Muslimat NU Kota Batam itu dinamis. Dinamis di sini ya biasalah, Senin Kamis artinya bergelombang. Ya, kadang baik, kadang tidak, biasalah itu manusiawi. Salah satu buktinya Ibu Sri Saadah ya, ketua yang lama mundur karena mau pulang. Nah, saya mendapat informasi juga memang antara Muslimat NU kecamatan-kecamatan sering tidak terkoordinasi dengan kota. Saya dapat info seperti itu.
Iya. Tetapi harapan saya itu hanya sekedar isu belaka, mudah-mudahan tidak. Tapi saya ingin minta pendapat dengan Ibu. Ibu bagaimana mengkoordinasikan Muslimat NU Batu Haji sehingga jalan meskipun mungkin kurang bimbingan maksimal dari yang atasnya. Iya. Gimana itu kira-kira? Iya. Jadi begini, Tan. Bagi saya, apabila kita sudah dilantik dengan menyebutkan kalimat syahadat di depan orang ramai dan akan di situ disaksikan oleh para ustadz, para orang-orang pemerintah yang kita hadirkan saat dilantik, buat saya itu adalah suatu amanah yang sangat besar yang harus amanah yang harus saya jalankan. Nah, kita di situ menyampaikan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu berjanji ya. Kita berjanji. Andaikan kita tidak menyebut kata-kata tersebut, mungkin buat saya itu boleh saya jalankan, boleh saya tidak gitu. Jadi karena saya sudah menyebutkan janji tersebut dalam hati saya, sehingga itu menjadi suatu kewajiban bagi saya untuk menjalankan. Apabila saya tidak menjalankan, saya merasa berdosa. Itu yang ada di maka hati saya. Kita tak perlu usil dengan yang punya orang ya. Yang penting punya kita jalan. Orang lain tak jalan, urusan orang. Yang penting kita jalankan yang ini lurus-lurus. Jangan sampai kita mengikut punya orang lain. Gitu. Terus ini Bu, kita ini kan lagi muktamar NU di Lampung. Iya. Ya, tentu harapan kita kan berlangsung dengan baik-baik saja. Betul. Apa kira-kira komen Ibu tentang muktamar NU di Lampung ini, Bu? Monggo, Bu. Luar biasa tadi ya. Pertanyaannya udah tinggi nih. Kelas Batu Haji nanya nasional. Kelas Batu Haji ini menjawab pertanyaan yang tingkat nasional. Iya. Gimana, Bu? Tapi akan saya coba menjawab sepengetahuan saya, Ustaznya. Ini untuk muktamar ini luar biasa. Saya luar biasa dan bahkan saya merasa ada keterharuan tersendiri buat saya. Melihat ramainya massa menghadiri muktamar tersebut sampai hampir 2000. Saya baca itu 2000-an lebih. Luar biasa muktamar yang dihadirkan dari berbagai provinsi. Sampai kabupaten kota. Luar biasa. Nah, di situ dimunculkan dua kandidat. Utama. Yang satu incumbent, yang satunya lagi Kiai Said dengan Siroj dan kemudian Gus Yahya. Orang berdua ini luar biasa. Saya membaca biografi beliau ini, wah luar biasa. Indonesia memiliki para ulama yang gak ada tandingnya, memiliki ilmu yang luar biasa, dan kemudian orang yang berkiprah juga mencari ilmu dan kemudian sekolah juga di luar negeri, dan kemudian mereka juga ikut juga di pemerintahan dan juga ikut menggembleng pesantren-pesantren yang ada di Pulau Jawa. Yang itu menjaga NKRI dan pesantren. Menjaga NKRI. Dan ini tidak bisa kita milah-milah. Ini yang baik, ini yang baik. Buat saya, kedua tokoh ulama ini merupakan tokoh yang sangat baik sekali. Pantas kedua-duanya dapat menduduki tempat posisi sebagai ketua PBNU. Oke, Bu, menurut Ibu baik semuanya. Tapi kalau harus memilih, Bu, kan tak mungkin terpilih dua-duanya. Betul. Menurut Ibu siapa? Ini sulit kita untuk menyampaikannya. Apa susah? Jawab. Kalau saya sampaikan, ini saya masih suka dengan yang lama. Saya sampaikan yang baru, saya juga bagus yang baru ini. Tapi di antara yang kedua ini, kalau kita memilih, tidak apa-apa. Yang intinya seperti ini. Siapapun ketuanya di PBNU itu, mereka siap untuk melakukan perubahan. Kira-kira perubahan apa, Bu? Perubahan dari segi bagaimana ke bawahnya itu orang-orang NU ini mandiri. Selama ini kita mungkin hanya beberapa, kita punya sekolah-sekolah NU, rumah sakit NU, ya. Itu kalau bisa setiap wilayah kita miliki sekolah NU, rumah sakitnya, dan kemudian ada tempat-tempat klinik-kliniknya. Itu luar biasa, dan kemudian ada UKM-nya, itu luar biasa, itu jatuh sampai ke wilayah-wilayah. Itu yang kita harapkan. Iya, berharap kita yang terpilih untuk jadi ketua ini bisa memberikan
suatu pemasukan buat masanya orang NU. Oh, hebat. Gini Iya. Bu, Ibu ini ternyata udah cocok juga ketua umum PBNU. Luar biasa, luar biasa. Iya, Ustaz. kan? Saya jadi malu Ustaz. Tidak, Nah, Ustaz. jadi gini, berarti harapan Ibu Iya. muktamar ini jangan hanya sekedar muktamar. Betul. Tapi programnya mungkin kalau boleh saya gambarkan mungkin mirip-mirip ya Muhammadiyah lah ya. Iya. Ada Dia punya- PP Muhammadiyah, ada Iya. perguruan tingginya banyak, ada rumah sakit, ada klinik, Ada ada semuanya. usaha Iya. segala macam. Usahanya. Ya tentu itu nanti kita muktamar ini mudah-mudahan kita terpilih ketua yang sukses. Iya, betul. Itu kan harapan kita kan kalau untuk Kepri misalnya kan terpilih ketua yang baik. Iya. Untuk Batam juga terpilih ketua yang baik. Terus gini Bu, ini kita mulai nurun. Nasional sudah diceritakan. Iya, Itulah iya. harapan Ibu. Iya, betul. Nah, kan kebetulan kalau tak salah provinsi juga bulan Iya, tahun betul. depan habis. Betul. Nah, yang Batam juga tahun depan habis. Mm. Apa harapan Ibu di dalam pergantian kepengurusan yang di provinsi dengan yang di kota saja? Sekaligus saja. Bu. Baik. Harapan saya untuk ketua yang akan memimpin di Kepri nanti, kita berharap bisa bersinergi dengan pemerintah. Bersinergi dengan Bersinergi pemerintah. dengan pemerintah dan kemudian bisa membawakan bawahannya seperti PC dan PAC bahkan sampai ke ranting, memberikan binaan. Bukan selama ini tak diberi binaan, tetapi lebih lagi memberikan membina. lebih membina. Ini bukan membinasakan loh ya. Iya. Tapi ini lebih membina ke bawahnya. Gimana supaya ibu-ibu yang ada di khususnya di Kepri ini bisa menjadi ibu-ibu yang berkualitas. Tidak usah dulu kita dalam ruang lingkup yang besar, untuk keluarganya dulu. Oke, ntar Bu, saya kan kebetulan hari-hari kan membina keluarga sakinah. Pas betul. Jadi harapan Ibu tentu NU membina muslimat NU. Nah memang ibaratnya kan NU ini bapaknya, muslimat itu kan istrinya. Jadi harapan Ibu bagaimana NU ini juga turut membina keluarga terutama anak untuk menjadi NU. Betul. Begitu kan Bu ya? Iya, betul. Oke Bu, ini kan langsung saja Bu ya. Iya. Tentu yang berhak membina muslimat NU adalah NU itu sendiri. Betul. Kita turun lagi level Batam. Pertama, anggaplah nanti terpilih ketua NU yang baik. Iya. Nah, tentu setelah terpilih ketua NU yang baik, akan terpilih ketua muslimat NU yang baik. Karena kabarnya ketua yang sekarang kan PLT sementara. Betul. Kalau boleh nanya, Bu, Ibu ini kira-kira nak maju nggak menjadi ketua PCN muslimat NU Kota Batam? Oh, Nah. luar biasa. Ustaz ini langsung ini nembak. Iya tidak, bukan karena sudah waktunya. Iya, udah Boleh nggak waktunya, kira-kira? ya. Mau nggak? Iya. Bersedia? Apa berminat? Iya. Sebenarnya untuk semua ketua PAC itu berhak untuk menjadi ketua. Semua Semua berhak. ketua PAC ya berhak untuk menjadi ketua. Namun di samping itu kita tentu akan mencari yang terbaik dari yang baik. Ya, kita cari yang terbaik dari yang baik dan kemudian bisa mengayomi secara keseluruhan. Dia bisa masuk secara keseluruhan, tidak hanya sekedar dia untuk memberikan keegoannya sendiri, mengedepankan keegoannya sendiri, tetapi dia pikirkan kemaslahatan untuk kita bersama. Ya, jadi intinya untuk saya berharap untuk ketua PC ini benar-benar lah, mudah-mudahan Allah berikanlah suatu kemudahan buat kami nanti. Siapapun yang terpilih nantinya, kami berharap intinya orangnya yang benar-benar amanah dan kemudian bisa bersinergi dengan pemerintah, bisa bersinergi dengan bawahannya sampai ke ranting. Itu kan harapan Ibu, siapapun pengurus, ibaratnya dengan pemerintah bisa sinergi, ke bawah juga dekat. Dari ke atas nyambung, ke bawah nyambung. Itu kan masih umum Bu. Pertanyaan saya, apa Ibu ada minat nak maju sebagai salah satu kandidat? Apa kira-kira Bu? Kalau hati nurani saya, karena melihat dari situasi sekarang ini,
Mau, Mau ya, saya Bismillah. Bismillah. Tapi nanti Bismillah. tergantung Tapi ini semua tergantung kepada dari PW dan PC-nya nanti. peserta ya, yang punya hak suara. Yang punya hak suara. Hmm. Apakah mereka bisa sesuai dengan apa yang saya miliki selama ini? Mungkin mereka bisa berkaca dari apa yang sudah saya lakukan berbuat untuk muslimat selama ini, atau mungkin mereka menilai saya dari segi apanya sehingga kawan-kawan bisa memberikan dukungan. Andaikan ada dukungan dari kawan-kawan, saya siap. Tapi kalau tidak ada dukungan, saya juga tidak ngotot. Iya, Tidak, Ustaz, saya tidak kalau mau. tak ada dukungan macam mana pula? Macam mana kita mau naik sendiri ya tadi ya. Jadi kalau andaikan ada dukungan dari kawan-kawan, kita siap, insya Allah. Tapi semuanya itu berpulang kepada peserta yang memberikan suara. Karena untuk memimpin ini tidaklah gampang. Dibutuhkan di situ mental kita, dibutuhkan di situ bagaimana pemikiran kita bisa kita bijaksana dalam memberikan suatu arahan kepada bawahan, dan ke atas pun kita juga bisa tune. Jadi kita bisa diterima di atas, di bawah pun kita bisa diterima, sehingga akan aman kita untuk memimpin. NU ya, Muslimat NU ke Iya. depan. Oke. Sahabatku semua, ya, jadi itulah bincang-bincang saya dengan Ibu Hamidah. Jadi kesimpulannya pertama, Ibu Hamidah ini masuk Muslimat NU bukan karena di Batam saja, dari nenek moyangnya memang sudah Muslimat NU, walaupun beliau terlahir atau berada di komunitas yang NU-nya kecil, yaitu dari asal Sumatera Barat. Tapi karena memang nenek moyangnya NU, untuk kita catat ya, di Sumatera Barat itu juga, terutama di Pariaman, kabarnya di Payakumbuh, itu kan NU-nya besar juga ya. Satu, yang kedua, kemudian beliau ini juga ternyata bersuamikan orang Jawa yang darah NU-nya sangat kental. Jadi ngikat di situ, ya tentu harapan beliau terhadap Muktamar NU ke-34 Lampung berlangsung dengan damai. Siapapun yang terpilih ya bisa mampu bagaimana NU itu tidak sekedar besar organisasi, tapi bisa amaliyahnya lebih nyata. Di rumah sakit, sekolah, UKM, segala macam. Gitu. Harapan bisa beliau sehingga NU tidak hanya besar di nama, tapi di amaliyah lainnya. Terakhir tentang Muslimat NU Kota Batam dan provinsi ya, beliau berharap ke depan bisa lebih baik lagi. Tadi terakhir beliau saya tanya kalau misalnya ada dukungan mungkin bisa juga, tapi itu kan bukan beliau yang menentukan ya. Nah, harapan beliau seperti itu, tetapi teman-teman di Batam terutama PAC ya di setiap kecamatan yang ada di 11 kecamatan lainnya, kalau ingin ngobrol dengan saya boleh-boleh juga, tak apa-apa, tak usah malu-malu menyatakan mau kan. Kalau untuk kebaikan ngapain pula malu, silahkan kepada yang lain yang minat. Demokrasi. Nanti saya ngobrol juga sambil kedai kopi, silahkan menyatakan kesiapannya. Kan untuk NU saya kira kita lihatlah Muktamar NU di Lampung kan sepertinya gaduh ya, tapi nanti selesai muktamar selesai juga, yakinlah itu berjalan lancar. Saya kira itu Bu Hamidah, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua, NU semakin kuat, Indonesia jaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.